Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Ainayah Ania. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian bioteknologi perikanan. Bioteknologi adalah penggunaan biokimia, mikrobiologi, dan rekayasa genetika secara terpadu untuk menghasilkan suatu barang bagi kepentingan manusia. Mikroba memiliki kemampuan merombak senyawa kompleks seperti protein, lemak, dan karbohidrat menjadi senyawa yang lebih sederhana, yaitu asam amino, asam lemak, dan glukosa. Perombakan demikian telah merombak hasil perikanan menjadi pangan yang lebih aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Sedangkan bioteknologi perikanan adalah bioteknologi yang ditekankan khusus pada bidang perikanan. Bioteknologi telah menciptakan ikan berkarakter genetis khas yang dihasilkan melalui rekayasa gen yang dapat diciptakan ikan yang dapat tumbuh dengan cepat dan memiliki warna yang menarik. Secara garis besar, salah satu penggunaan teknologi untuk mengolah hasil perikanan menggunakan jasa makhluk hidup yaitu mikroba. Sifat mikroba yang menjadi dasar penggunaan adalah kemampuannya dalam merombak senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga menghasilkan pangan dalam bentuk padat, semi padat, dan juga cair. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, saya Umayun Rahujana dengan NIM 1908 16158 selaku pemateri dengan cakupan materi bahasan yaitu penerapan bioteknologi perikanan pada kehidupan sehari-hari. Bioteknologi perikanan adalah bioteknologi yang ditekankan khusus pada bidang perikanan. Penerapan bioteknologi dalam bidang perikanan sangatlah luas, mulai dari rekayasa media budidaya ikan hingga pasca panen hasil perikanan. Pemanfaatan mikroba telah terbukti mampu mempertahankan kualitas media budidaya, sehingga aman untuk digunakan sebagai media budidaya ikan. Bioteknologi telah menciptakan ikan berkarakter genetis yang khas, yang dihasilkan melalui rekayasa gen. Melalui rekayasa gen dapat diciptakan ikan yang tumbuh dengan cepat, warnanya menarik, dagingnya tebal, dan tahan terhadap penyakit dan lain sebagainya. Pada tahap pasca panen hasil perikanan, bioteknologi mampu mengubah ikan melalui proses transformasi biologi sehingga dihasilkan produk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kemudian terdapat beberapa teknik bioteknologi yang sudah diterapkan pada ikan budidaya. Caranya yang pertama yaitu pembenihan selektif. Pembenihan selektif yang merupakan pembenihan ikan secara tradisional pertama kali dikembangkan pada ikan mas ribuan tahun yang lalu. Kemudian yang kedua yaitu manipulasi. Manipulasi pada bentuk kromosom merupakan teknik yang bisa digunakan untuk menghasilkan organisme triploid, yaitu organisme dengan 3 bentuk kromosom, di mana biasanya suatu organisme hanya memiliki 2 kromosom. Kemudian yang ketiga yaitu budidaya sejenis atau monosekultur. Dalam budidaya perikanan, budidaya sejenis atau monosekultur biasanya lebih menguntungkan daripada budidaya lainnya. Sebagai contoh, ikan strugeon betina menghasilkan kaviar, ikan nila jantan tumbuh lebih cepat daripada ikan nila betina, ikan salmon dan trout betina lebih cepat tumbuh daripada ikan jantan. Kemudian yang keempat yaitu hibridisasi. Hibridisasi merupakan bioteknologi genetik yang semakin mudah dilakukan dengan berkembangnya teknik pembenihan buatan seperti penggunaan kelenjar hipofisa atau hormon lainnya yang merangsang perkembangan gamet dan mendorong pemijahan atau pengeluaran telur ikan. Selanjutnya, saya Putri Sanisa Septianidie akan memaparkan materi mengenai tantangan atau permasalahan dalam dunia bioteknologi perikanan. Perkembangan bioteknologi di Indonesia masih tergolong dalam kategori tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain. Minimnya dana penelitian menjadi faktor penyebab ketertinggalan Indonesia dalam mengembangkan bioteknologi. Anggaran riset Indonesia merupakan anggaran terendah di Asia Tenggara, yaitu 0,2% atau 17 triliun. Perkembangan bioteknologi di dunia internasional telah menggunakan teknologi yang modern,
Sedangkan perkembangan di Indonesia memprihatinkan karena keterbatasan fasilitas dan bahan-bahan yang harus diimpor. Selanjutnya yaitu perkembangan bioteknologi di Indonesia tentunya memiliki kendala. Kendala tersebut mulai dari kondisi bahan baku, teknologi pengolahan, sumber daya manusia, dan tingkat konsumsi ikan. Kurang optimalnya infrastruktur serta sarana-prasarana lain berupa jalan, saluran irigasi, wadah budidaya, listrik, air, es, dan lain-lain juga menjadi tantangan dalam dunia bioteknologi perikanan. Selanjutnya, permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya yaitu masih kurangnya penguasaan teknologi pembenihan teknologi budidaya dan penanggulangan penyakit serta pengelolaan lingkungan budidaya. Di sini saya Muhammad Rizky Samsul Ardi akan melanjutkan materi yaitu mengenai manfaat dan efek samping dengan adanya bioteknologi di bidang perikanan. Bioteknologi perikanan adalah bioteknologi dengan penekanan khusus di bidang perikanan. Penerapan bioteknologi di bidang perikanan sangat luas dan berkisar dari sarana rekayasa hingga budidaya. Salah satunya yaitu budidaya ikan. Contoh manfaat dan efek samping bioteknologi perikanan yaitu pemanfaatan mikroba sebagai agen bioteknologi. Nah, di sini yang pertama yaitu ekstraseluler. Mikroba ekstraseluler mampu beraplikasi di luar sel ataupun di luar organisme. Dengan kondisi tersebut, kita dapat memanfaatkannya yaitu dengan mengambil hasil replikasi mikroba. Misalnya pada mikroba yang menghasilkan enzim protease ekstraseluler, mereka mampu mengubah senyawa protein menjadi senyawa yang lebih sederhana. Kita dapat mengambil juga senyawa protein yang lebih sederhana dan menggunakannya. Nah, di sini mikroba yang disebut sebagai agen bioteknologi. Yang kedua yaitu pertumbuhan yang sangat cepat. Mikroba tumbuh sangat cepat. Salah satunya itu contohnya jika seekor sapi mampu berkembang biak dengan berkembang biak sekitar setahun sekali. Dengan demikian, mikroba dalam 20 menit mampu mentransformasikan dalam 2 kali. Ketiga yaitu sifat dasarnya mudah diubah. Mikroba dapat mengubah sifat aslinya menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Ambil contohnya yaitu ketika kita sedang pusing, kita minum obat dengan dosis yang rendah. Saat itu rasa pusing kita akan mereda. Namun ada mikroba yang mampu bertahan dengan lama. Nah, lama ini berkembang dan kita akan merasa pusing kembali, namun pusing tersebut tidak hilang dengan dosis yang sama sebelumnya. Menggunakannya di dalam bioteknologi, salah satunya yaitu mampu mengolah bahan baku makanan dengan cepat. Mikroba mampu mengolah bahan baku dengan cepat berkat kemampuannya membelah dengan mudah. Dan dia memiliki sifat yang lebih kuat. Contoh mikrobanya yaitu termasuk mikroba probiotik, termasuk Lactobacilli dan Bifidobacteria. Pada ikan, probiotik menghasilkan komposisi zat makanan yang lebih sederhana. Salah satunya asam amino, asam lemak, gula sederhana, vitamin, dan mineral organik. Probiotik juga digunakan untuk produk ikan seperti terasi, vaksin ikan, pakan ikan, dan lain-lain.